Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nesya Masari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait tentang materi, yaitu pada keperawatan lansia. Salah satunya asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan sosial dan spiritual pada lansia. Kalau yang kemarin kita sudah melalui pada part 1 ya, pada aspek lansia dengan perubahan sosial dan spiritual pada lansia. Kalau yang dengan video kali ini kita akan bahas di part 2-nya apa saja yang akan kita kaji dan bagaimana intervensi yang kita berikan kepada lansia, dan juga kira-kira seperti apa sih lansia ini diperhatikan, kemudian secara fisiknya dan juga secara lebih kepada sosial dan juga spiritualnya. Berikut ini adalah pemaparannya. Pengertian problem psikologi berasal dari kata psike atau berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jiwa sering dihubungkan dengan masalah mistik atau kebatinan dan kerohanian, yang dimana para sarjana lebih suka menggunakan istilah secara psikologi ya. Makna psike atau adalah jiwa, namun objek utama yang psikologi bukanlah jiwa karena jiwa tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Sedangkan objek psikologi ini adalah berupa tingkah laku manusia atau gejala kejiwaan. Nah, pada lansia ini memiliki gejala kejiwaan yang sangat unik, yang dimana akan dialami oleh seseorang dan juga bisa nantinya mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari usia-usia yang pada masa sebelumnya. Beberapa masalah psikologi lansia antara lain menurut Hartlock pada tahun 1990. Yang pertama yaitu kesepian, loneliness, kemudian duka cita, bereavement, ketiga ada depresi, ada keempat gangguan cemas, kelima psikolosis pada lansia, keenam adalah berupa parafrenia, bentuk skizofrenia lanjut ditandai dengan waham atau curiga. Ketujuh, sindrom diagnos adalah penampilan yang sangat mengganggu. Jadi ini adalah kira-kira 7 ya dari sindrom diagnos terjadi pada psikologi lansia. Nah, perubahan umum yang sering terjadi pada lansia dengan perubahan sosial dan spiritual, yang pertama itu berupa penurunan daya ingat. Jadi lansia akan lupa tanggal, kemudian umumnya akan lupa jam, waktu, lalu lupa nama anak, nama cucu, atau nama saudara, kemudian juga dia akan lupa menaruh barang di mana, itu lebih sering. Lalu adanya proses berpikir yang lambat. Proses berpikir yang lambat ini sering dialami lansia. Jadi secara koneksi dan juga konsentrasi pun akan mengalami penurunan. Adanya perasaan sedih, yang dimana kalau lansia ini gampang baper ya, atau bawa perasaan ya, kalau misalnya anak muda zaman sekarang itu dia lebih suka bagaimana nantinya dia akan merasa sedih, kemudian juga akan lebih mudah galau seperti itu, dan juga merasa kurang diperhatian. Perhatian sudah kita berikan kepada lansia itu dirasa masih kurang, maka kita sebagai orang dewasa ini harus bisa memahami kebutuhan akan rasa kasih sayang yang dialami oleh lansia. Hal-hal yang perlu dikaji dalam aspek psikologis, yang pertama berupa apakah mengenal masalah-masalah utamanya secara umum. Jadi lansia tahu nih masalah utamanya itu berupa apa. Kemudian bagaimana sikapnya terhadap proses penuaan, apakah optimis dalam memandang suatu kehidupan, dan bagaimana mengatasi stres yang akan dialami oleh lansia, apakah mudah dalam menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, apakah lanjut usia sering mengalami kegagalan, dan juga berupa harapan pada saat ini dan yang akan datang itu kira-kira akan seperti apa. Jadi ini adalah poin-poin yang nanti dikaji dalam aspek psikologis yang nantinya akan dialami oleh lansia. Sedangkan hal yang perlu dikaji pada fungsi kognitifnya, yang pertama yaitu berupa daya ingat, proses pikir, kemudian ada alam perasaan,
kemudian ada orientasi, dan juga kemampuan dalam penyelesaian masalah. Jadi dalam 5 poin ini perlu benar-benar dikaji pada lansia bagaimana lansia mengetahui dengan keadaan dalam fungsi dari kognitif lansia itu sendiri. Kemudian kita dalam pengkajian sosial ini tanyakan kepada lansia terkait tentang yang pertama, bagaimana lansia membina keakraban dengan teman, sebaya maupun dengan lingkungannya. Bagaimana keterlibatan lansia dalam organisasi sosial yang ada di masyarakat. Kemudian ada perasaan sejahtera dalam kaitannya dengan sosial, apa saja kesibukan lanjut usia dalam mengisi waktu luang, dengan siapa lansia tinggal, dan juga kegiatan organisasi apa saja yang diikuti selama lanjut usia. Jadi ini bagaimana peran serta sosial yang dialami oleh lansia. Kemudian juga ada seberapa sering lansia berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Siapa saja yang bisa mengunjungi atau berkunjung bila lansia tinggal pisah dengan anak atau lansia tinggal di panti jompo. Biasanya kalau sebenarnya lansia tinggal di panti jompo ini akan jarang sekali dikunjungi oleh anak maupun saudaranya. Biasanya itu memang sudah, contohnya dia lansia memang menginginkan tinggal di panti jompo atau panti wadah. Kemudian ada juga dia memang dikirimkan oleh keluarganya ataupun anaknya untuk tinggal di sana. Ada banyak sekali alasan kenapa lansia harus tinggal di panti jompo. Dan juga seberapa besar ketergantungannya atas bantuan orang lain. Dan berupa apakah dapat menyalurkan hobi atau keinginannya dengan fasilitas yang tersedia atau yang telah ada. Semisal, bila lansia ini suka bercocok tanam, bagaimanakah adakah media untuk bercocok tanam, kemudian apakah ada media untuk bisa melakukan aktivitas. Selain itu, pada pengajian spiritual, kalau tadi kan secara sosial ya, kalau ini kita beranjak kepada pengajian spiritual, tanyakan pada lansia terkait tentang berkaitan keyakinan agama yang dimiliki dan sejumlah makna keyakinan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari lansia. Apakah secara teratur melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya? Apakah secara teratur mengikuti atau terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, misalnya pengajian, penyantunan anak yatim atau fakir miskin, dan bagaimana cara lanjut usia dalam menyelesaikan masalah, apakah dengan berdoa, kemudian berzikir, ataupun kegiatan agama yang lain. Dan apakah lanjut usia terlihat sabar dan tawakal, apakah malah nggak tawakal ya, malah apakah suka marah-marah, apa sukanya pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengkaji pada lansia, apakah dia benar-benar menerima keadaan yang dialami saat ini. Lakukan pula pada pengkajian yaitu berubah kognitif, bagaimana dengan kondisi kognitif lansia. Yang pertama, apakah daya ingat mengalami penurunan, mudah lupa, apa masih ingat hal-hal yang terjadi pada lansia di masa lampau. Seperti contohnya diajak pergi kemana saja, kemudian dia punya anak berapa, seperti itu. Dan status mentalnya, bagaimana kondisi status mental klien, apakah mudah tersinggung, dengan emosi lansia labil atau stabil. Nah, sedangkan pada analisa data, setelah dilakukan pengumpulan data, wawancara, dan pemeriksaan fisik, dilakukan analisa data yang dimana memilih data-data yang ada sehingga dapat dirumuskan suatu diagnosis keperawatan. Tujuan dari analisa data ini, yang pertama menetapkan kebutuhan lansia, yang kedua menetapkan kekuatan dari lansia tersebut, ketiga mengidentifikasi pola respon di lansia, dan keempat dan terakhir berupa mengidentifikasi kecenderungan penggunaan pelayanan kesehatan yang dialami ataupun dilakukan oleh lansia. Pada penentuan masalah atau perumusan masalah kesehatan, penentuan rumus masalah ini dapat digunakan prioritas masalah yang ditentukan berdasarkan hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, atau kita sebut teori Maslow, yaitu yang pertama keadaan yang mengancam kehidupan, keadaan yang mengancam kesehatan, dan juga persepsi tentang kesehatan dan juga keperawatan. Dan jadi 3 poin ini tuh harus diprioritaskan dulu utama pada lansia dalam penentuan atau merumuskan masalah kesehatan. Diagnosis keperawatan dengan perubahan sosial dan spiritual pada lansia ini dapat berupa individu, juga diagnosis keperawatan keluarga dengan lansia, ataupun
diagnosis keperawatan pada kelompok lansia. Jadi bisa menggunakan diagnosa dari 3 ini ya, bisa individu, keluarga dengan lansia, ataupun juga kelompok lansia. Jadi teman-teman bisa menggunakan diagnosa ketiga tersebut. Diagnosis keperawatan pada lansia, masalah yang diperoleh pada saat pengkajian, sedangkan masalah potensialnya adalah masalah yang akan timbul di kemudian hari, yaitu diagnosis keperawatan mengandung komponen utama yaitu PES atau problem, etiologi, dan sistem. Jadi ini adalah 3 poin utama yang harus didapatkan pada saat penentuan diagnosa keperawatan pada lansia. Diagnosa keperawatan pada perubahan sosial ini bisa saya contohkan. Yang pertama, isolasi sosial sampai dengan perasaan curiga. Lalu ada menarik diri dari lingkungan sampai dengan perasaan tidak mampu. Adanya depresi sampai dengan isolasi sosial. Lalu ada harga diri rendah sampai dengan perasaan ditolak. Dan juga coping tidak adekuat sampai dengan ketidakmampuan mengemukakan perasaannya secara tepat. Jadi kalau lansia ini lebih susah untuk mengungkapkan apa yang akan dia rasakan dia saat ini. Jadi perawat harus lebih kooperatif dan juga lebih menggali kembali bagaimana respon dari si lansia tersebut terhadap keadaannya saat ini. Sedangkan pada perubahan spiritual itu yaitu yang pertama bisa reaksi berkabung atau berduka sampai dengan ditinggal pasangan. Kemudian yang kedua ada penolakan terhadap proses penuaan sampai dengan ketidaksiapan menghadapi kematian. Dan yang ketiga marah terhadap Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan kegagalan dialami. Jadi dia lebih melihat bagaimana kegagalannya dia, melihat anak ataupun bagaimana kehidupannya dia saat ini, itu dilihat kegagalan itu apakah dia merasa gagal dalam kehidupan dari saat muda sampai lansia. Kemudian yang keempat, perasaan tidak tenang sampai dengan ketidakmampuan melakukan ibadah secara tepat. Jadi ini kalau misal 4 ini, kebanyakan lansia itu melakukan sholat itu adalah di tempat agama ya. Contohnya kalau misal Islam, dia sholat di masjid seperti itu. Nah rencananya, secara rencana keperawatan membantu klien atau lansia memperoleh dan mempertahankan kesehatan pada tingkatan paling tinggi. Kesejahteraan dan kualitas hidup dapat tercapai. Demikian juga untuk menjelang kematian secara damai. Pemberian ASKEP dasar bagi lansia dapat dibedakan atas 2 golongan sasaran, yaitu lansia aktif dan lansia pasif. Bagaimana sih yang disebut dengan lansia aktif? Di mana kondisi fisiknya masih mampu bergerak tanpa bantuan orang lain. Jadi bantuannya secara minimal. Dan sedemikian sehingga taraf aktivitas sehari-hari masih tergolong mandiri. Lalu juga ada lansia pasif. Golongan lansia yang terkondisi fisiknya menyebabkan mereka memerlukan banyak pertolongan orang lain seperti kelumpuhan atau penyakit yang dideritanya. Jadi kita harus tahu nih kira-kira kita akan menemui lansia yang aktif atau yang lansia yang pasif. Kemudian strategi intervensi bagi kedua golongan dari aktif dan pasif tadi, kalau misal aktif itu bentuk intervensinya meliputi aspek perawatan diri, kebersihan lingkungan, aspek gizi, pencegahan kecelakaan atau keselamatan, pemenuhan kebutuhan istirahat, dan aspek psikososial lansia. Jadi ini ada sekitar 6 ya, jadi yang harus diintervensi pada lansia. Kalau misalnya lansianya digolong aktif. Sedangkan kalau kita berlanjut kepada kalau misal lansia itu pasif, strateginya terutama mereka yang dirawat di tempat tidur itu mencakup dari aspek perawatan diri, kebersihan lingkungan tempat tidur dan ruangan, aspek pencegahan dekubitus, dan aspek perawatan lansia di institusi berupa panti wadah atau ruang perawatan. Nah itu kalau misal pasif. Jadi kita harus tahu di saat kajian di awal apakah lansia tersebut tergolong aktif dan pasif. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun rencana keperawatan sesuai dengan tujuan yang spesifik di mana diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, bekerjasama dengan profesi kesehatan lainnya, dan menentukan prioritas. Kita harus tahu bagaimana prioritas dari lansia. Apakah lansia mungkin puas dengan situasi saat ini, dan juga bangkitkan perubahan tetapi jangan memaksakan. Jadi kita harus tahu kondisi dari lansia tersebut. Keamanan atau rasa aman adalah utama merupakan kebutuhan. Dan kita harus juga mencegah timbulnya masalah-masalah baru yang akan terjadi.
Biasanya kalau masa-masa baru ini lebih munculnya kalau lansia ini tinggal pada panti jompo ya, itu banyak kan satu kelompok, jadi dia akan berbeda-beda persepsi dan juga pandangan. Kemudian sediakan waktu cukup untuk mendapat input atau pemasukannya bisa berupa dari ekonomi, kemudian dari sosialisasi, kemudian ada kegiatan aktif. Lalu dokumentasikan rencana keperawatan yang telah dibuat. Nah, dalam menentukan intervensi khusus untuk lansia itu ada beberapa hal. Kalau misal melakukan bimbingan reaktif, seperti menyiapkan acara, contohnya ada kuis, kemudian puzzle, drama, atau humor secara kelompok. Kalau di lansia kita bisa menggunakan TAK ya, terapi aktivitas kelompok. Menyediakan alat dan tempat, melibatkan lansia dalam kegiatan, membuat lansia merasa senang mengikuti kegiatan. Dan juga melakukan bimbingan sosial dengan menentukan materi sesuai masa terjadi di lingkungan lansia. Jadi lebih ke problem solving, bagaimana penyelesaian masalah bila ada masalah lansia yang terjadi. Kemudian memberikan penyuluhan, lakukan kerja bakti bersama. Sedangkan kalau semisal bimbingan keterampilan berupa berkarya, jenis keterampilan berkarya ditentukan sesuai dengan kemampuan, menyediakan tempat serta perlengkapan keterampilan. Lalu juga melakukan bimbingan rohani dengan melakukan sholat berjamaah, mengkaji bersama, menghafal doa, dan juga surat pendek. Jadi nanti ini bisa diaplikasikan ke lansia sesuai dengan kira-kira lansia ini permasalahannya berupa apa. Peningkatan hubungan interpersonal melalui komunikasi, masalah umum yang ditemukan pada lanjut usia itu terutama pada penurunan daya ingat ya, daya ingat menurun, kemudian ada depresi, jauh dari anak, kemudian tidak bisa aktivitas seperti biasa, lekas marah, gampang emosi, mudah tersinggung, dan sering curiga. Hal ini disebabkan oleh hubungan interpersonal yang adekuat atau tidak baik seperti itu. Nah, secara tujuan tindakan keperawatan pada lansia, upaya yang dilakukan antara lain yang pertama berupa berkomunikasi dengan lanjut usia dengan kontak mata. Jadi kita kalau misalnya komunikasi dengan lansia itu harus tidak hanya sambil lalu ya, ataupun kita tinggal ngomong saja, tapi kita harus menggunakan kontak mata kita juga ikut berbicara seperti itu. Memberikan stimulus atau mengingatkan lanjut usia terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan lanjut usia, memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk mengekspresikan atau tanggap terhadap respon non-verbal lanjut usia. Melibatkan lanjut usia untuk keperluan ketentuan sesuai dengan kemampuan lanjut usia. Dan terakhir, menghargai pendapat lanjut usia untuk bisa tidak menentukan ataupun menyelesaikan masalah yang terjadi pada lansia tersebut. Intervensi keperawatan yang lain yaitu menumbuhkan pembina saling percaya dengan cara memanggil nama klien, menyediakan penerangan cukup berupa cahaya matahari, ventilasi rumah, hindarkan dari cahaya silau, penerangan di kamar mandi, dapur, dan ruangan lain sepanjang waktu. Meningkatkan rangsangan panca indera melalui buku-buku yang dicetak besar dan diberikan warna yang dapat dilihat. Jadi bisa menggunakan untuk tanggal ya, jadi tanggalnya itu yang besar, tulisannya besar-besar, atau jam dinding juga jam dinding yang dengan angka-angka yang besar. Mempertahankan dan melatih daya orientasi realita berupa kalender, jam foto-foto, serta banyaknya jumlah kunjungan. Melakukan perawatan sirkulasi, hindari pakaian yang sempit, mengikat atau menekan, mengubah posisi dukungan untuk melakukan aktivitas. Dan selanjutnya yaitu berikan perawatan psikososial berupa jelaskan dan motivasi untuk sosialisasi, bantu dalam memilih atau mengikuti aktivitas, fasilitas pembicaraan, sentuhan pada tangan untuk memelihara rasa mempercaya, berikan penghargaan serta bersikap empati. Dan yang terakhir berupa tindakan keperawatan pada lansia berkaitan dengan kebersihan fisik, keseimbangan gizi, berupa latihan fisik, seksualitas, eliminasi, istirahat, tidur, dan rasa nyaman serta keseimbangan emosi. Jadi pada poin G ini harus digarisbawahi, ini harus benar-benar dikaji oleh lansia dan juga tindakan yang benar-benar dilakukan oleh perawat kepada lansia. Kita masuk ke dalam evaluasi keperawatan yang dimana perawat melakukan evaluasi secara terus-menerus dengan respon klien dan keluarga terhadap tindakan perawatan yang telah dilakukan.
Evaluasi dilakukan untuk tercapainya tujuan dan memperbaharui data diagnosis keperawatan, serta rencana keperawatan jika tindakan keperawatan yang dilakukan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini dalam catatan perkembangan menggunakan SWOT ya, atau berupa subjektif, objektif, analisa, dan juga perencanaan. Jadi kita sebagai perawat benar-benar melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh klien ataupun lansia dan juga kebutuhan akan lansia tersebut. Nah, demikianlah pemaparan saya terkait tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan sosial dan spiritual pada lansia. Semoga bisa bermanfaat dan juga sebagai wacana kepada teman-teman sekalian terkait tentang keperawatan gerontik. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada video-video saya yang ada di YouTube ini. Dan apabila teman-teman ada yang ingin di request atau saya ingin materi ini dong, sekali-sekali tolong dibahas, silakan saja memberikan komentar pada kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya dan sudah menonton video ini. Jumpa lagi pada video video yang lain ataupun yang berikutnya. Sampai jumpa.